Hasilnya seperti ini ya. Oke, kembali berjumpa lagi dengan channel kita. Kali ini kita berbagi informasi cara merakit sebuah pengecasan aki yang simple dan sangat bermanfaat. Oke, beberapa bahan-bahan yang kita perlu sediakan. Ini semua dari barang bekas seperti elko, ya. Elko 1 biji bisa, elko 2 biji bisa ya. Oke, setelah itu kita menyediakan dioda ya. Dioda baik itu jenis brick, dioda biasa yang ada positif negatif atau istilahnya katoda dan anoda yang biasa kita temukan di berbagai komponen elektronik. Contoh dekatnya seperti ini ya, yang ada tanda putih dan hitam ya. Dan satu lagi menggunakan kiprok bisa, dan dioda brick yang sejenis sisir. Setelah itu kita menggunakan trafo. Di sini trafo bekas ya, trafo bekas CT15 ya, CT15 di mana menggunakan 3 kabel, 1 alur tengah dan kiri kanan adalah tegangannya ya. Nah, di belakang bagian trafonya ada input PLN. Nah, setelah itu menyediakan alat itu, kita menyediakan beberapa perlengkapan tambahan seperti jepit aki atau istilahnya jepit buaya kata orang-orang atau teman-teman kita. Dan tidak kalah penting dengan kabel NIA ya, paling tidak ukuran 1,5 mili, dan apabila menggunakan kabel serabut paling tidak 2,5 mili. Mengapa? Karena untuk suplai pengeluaran daripada trafo itu apabila dirakit untuk pengecasan aki itu akan menimbulkan panas ya. Bila kabelnya kecil nanti bisa berakibat fatal atau hasilnya tidak begitu memuaskan. Oke, kita langsung aja. Ini dioda elko bekas ya. Di sini saya menggunakan 50 volt 3300 mikrofarad ya. Ada yang bagus sebenarnya, tapi sayang ini untuk audio system ya, 40.000 satu per biji. Tapi saya tidak pakai karena ini saya ngasih contoh. Yang perlu diketahui nilai dari ampere trafo, dan bisa kita pastikan dari nilai ampere trafo tersebut pengecasan sebuah aki bisa kita pastikan sekian jam agar tidak ada yang namanya overload atau kelebihan pengecasan tanpa pemutus otomatis. Nah, mengapa saya tidak melakukan pemutus otomatis atau stopnya pengecasan apabila baterai penuh? Karena di sini saya menggunakan barang-barang simple, mudah didapat dan mudah dipahami. Karena pengecasan aki ini simple, siapa saja apabila mengikuti pedoman yang saya tuturkan pasti langsung bisa dan bisa diaplikasikan untuk pengecasan aki.
Oke, sekarang kita kupas kabel NIA tadi yang tembaga untuk jumperan kaki elko dan ketemunya ke dioda. Mengapa saya menggunakan kawat tembaga? Karena dia tidak mudah panas seperti ini. Dan tidak mudah lepas dari solderan. Sekarang kita ukur dulu kebutuhan kabel. Perlu diperhatikan, ini bagian kutub positif negatif yang ada tanda putih. Yang ini negatif, ini negatif. Bisa menggunakan satu elko, tapi lebih baik menggunakan elko supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, contoh lain seperti ini yang ada garis hitam, ini bagian positifnya, yang kosong tanpa garis hitam itu positif. Oke, langsung kita ukur aja. Caranya seperti ini. Ini kaki positif tadi, ini negatif. Ini negatif, ini positif. Maaf, ini positif, ini negatif. Yang ada garis putih. Sekarang kita sambungkan seperti ini. Dari kaki negatif ketemu kaki positif. Ya, ketemu kaki positif. Sekarang kita solder bagian tengah-tengah dioda biar menyatu antara kutub negatif dan positif supaya lebih enak. Penyoldernya kita titik timah dulu bagian tembaganya dan kita ukur jarak panjang ke sebelah elko yang sebelah sekitar 1,5 cm. Sebaliknya kita titik timah lagi. Setelah kita titik timah bagian kawat tembaganya, kita titik juga timah di kaki elko supaya mudah nempelnya. Oke, sekarang kita solder. Nah, setelah itu kita solder yang sebelahnya supaya ketemu kaki kutub negatif ke kutub positif. Nah, sekarang sudah selesai bagian penyambungan kutub negatif ke kutub positif ya. Sekarang kita masuk penyambungan dioda. Ini jalur dioda duluan masuk ya, tegangan dari trafo baru masuk ke kaki elko. Nah, di sini ada tulisan min dan plus ya. Ini plus, ini min. Kaki plus masuk ke bagian kaki dioda ya, yang sebelah. Yang positif tanpa garis putih. Dan min masuk ke kaki negatif sebelah elko.
Oke, mohon maaf tadi agak terganggu, ada orang yang manggil sebentar tadi, makanya saya jeda sebentar. Sekarang kita solder bagian kaki positifnya. Sekarang kita menyolder bagian kaki negatifnya. Pastikan penyeluduran kuat, tidak mudah lepas. Di sini bukan waktu cepat yang kita bicarakan, tapi bagaimana pemula bisa paham. Makanya waktu saya buat lebih panjang supaya lebih detail pemasangannya. Kita potong sebentar sedikit dulu, baru kita bentuk nanti untuk dudukan daripada dioda. Nah, yang perlu kita perhatikan kutub positif ya, yang ada tadi di dioda. Positif dan negatif ini menuju ke elko. Yang tanpa kutub positif dan negatif seperti ini, itu yang dari trafo. Sekarang kita solder bagian kutub negatif ke elko. Oke, sekarang kita menyolder bagian kaki positifnya ya, yang di dioda yang ada garis miring siku sini. Kita solder, kita bentuk kawatnya supaya enak dipandang. Oke, langsung kita solder lagi yang sebelahnya, kaki negatif yang menuju ke elko. Oke, setelah seperti ini sama rangkaian dengan power supply yang menggunakan daya CT atau simetris, sama hasilnya ya. Dan yang saya sarankan ada penggunaan dari nilai trafo. Baterai itu di mana-mana ada yang 12 volt, tapi pada umumnya 12 volt dan 24 volt ya, untuk kendaraan atau baterai-baterai lainnya. Contoh, baterai 12 volt, trafo disuplai 15 ke 18 masih oke lah. Tapi lebih dari 18 jangan dipergunakan, dan tidak saya sarankan untuk digunakan karena bisa akan berakibat fatal pada baterai yang akan dicas nanti. Sekarang kita masuk ke bagian trafo. Kita kupas terlebih dahulu. Setelah saya kupas, kita pelintir supaya nyambung semua serabutnya. Di sini tidak ada waktu untuk cepat ya, bukan istilah lambat, tapi supaya lebih detail ya pemasangannya dan penjelasannya bagi pemula yang pengen paham ya cara pemasangan, membuat sendiri pengecasan aki. Nah, di kabel kita titik timah supaya lebih mudah ditempel. Dan setelah itu nanti kita langsung masukkan ke kaki dioda.
Sekarang kabel dari trafo yang kiri dan kanan, yang tengah jangan dulu, kita masukkan bebas ke kaki dioda. Langsung kita solder aja. Solder dengan pas supaya tidak mudah lepas, karena di sini area panas ya pada saat pengecasan aki. Sekarang di mana letak kabel yang tengahnya, yang nolnya atau GND-nya atau netralnya? Ya, simak baik-baik terus video ini. Cara pembuatan pengecasan aki yang sederhana. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like dan komen di kolom komentar. Oke, bagian kaki tadi kita masukkan di antara penggabungan kutub negatif ke positif ya. Sekarang kita titik timah dulu di bagian tembaganya. Di sini saya menggunakan manual ya, bisa menggunakan tempat elko yang dijual di pasaran seperti model ini, pakai yang lebih kecil. Tapi mengapa saya buat seperti ini, supaya lebih detail ya jalur pemasangannya. Usahakan kabelnya enak dilihat ya, masuk di akal dan rapi. Ingat sekali lagi, tidak ada waktu, masalah waktu dibahas di video ini, karena di video ini bukan berlomba waktu, tapi berlomba memberikan informasi supaya mudah dipahami. Bisa aja dipercepatnya video seperti ini, tapi bagaimana dengan teman-teman atau sahabat-sahabat yang lain yang belum paham? Oke, ini tampilannya tadi trafo CT yang telah kita rakit model ini. Ini kutub positif masuk ke kutub positif elko. Kutub negatif ini harus silang, biasanya silang itu di elko. Tapi kalau menggunakan dioda sisir, yang tengah-tengah yang dua itu adalah suplai dari trafo, dan kiri kanan yang ada garis siku di sudutnya itu adalah positif dan sebelahnya adalah negatif. Nah, inilah contohnya negatif dari dioda masuk ke negatif elko. Di sini saya menggunakan 2 elko ya, supaya lebih soft pengisiannya, lebih padat dan tidak menimbulkan pengecasan yang overload atau kelebihan daripada baterai yang kita cas. Kalau 1 elko bisa aja, tapi saya sarankan menggunakan 2 elko simetris karena hasilnya lebih soft, istilahnya pengecasannya lebih soft. Nah, nanti di akhir video saya memberikan informasi bagaimana mengetahui berapa lamanya pengecasan aki menggunakan rakitan trafo. Ada yang 1 ampere, ada yang setengah ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere ya. Nah, untuk menentukannya simak terus video ini supaya tidak gagal paham. Sekarang kita menyolder ujung kabel ya, jepit akinya atau kepala buayanya. Kabel merah bisa Anda pastikan atau Anda tandai sendiri bagian positif.
Nah, di mana kita ambil bagian positif untuk pengeluaran aki? Seperti ini positif ya, yang merah, dan yang negatif warna hitam ya. Perhatikan warna hitam. Terserah menggunakan kabel apa, warna apa yang ada di rumah. Pastikan kabel menuju aki paling tidak 2,5 mili ya, serabut. Karena di sini akan panas. Pasti kabelnya panas kalau di bawah 2,5 mili ya. Nah, untuk menuju aki, bagian yang merah positif ke baterai kita ambil di kaki elko bagian positif. Dan bagian yang negatif warna hitam, kutub negatif di baterai, kita sambung di kutub negatif di elko. Bagian groundnya tidak kita pakai. CT yang dari trafo ini yang menuju elko tidak kita pakai. Ingat, ground dari trafo tidak dipakai, dia cuma dipakai untuk mengkonvers di elko supaya lebih soft ya, lebih soft dan tidak ada yang namanya kekurangan pada pengisian pada saat baterai mulai penuh. Sekarang kita titip timah di bagian kaki elko positif ya. Terserah arah kakinya, bisa Anda sambung ke depan ini. Begitu juga sebelah, kita sambung ke depan. Nah, sekarang kita titik timah di bagian kabel supaya mudah menyatu dengan kawat yang mau kita solder. Seperti ini. Lalu kita gunting ya supaya lebih rapi. Nah, sekarang kita masuk penyolderannya ya. Nah, seperti ini. Kutub positif kita solder di kutub positif elko. Dan bagian negatif kita solder ke kutub negatif. Nah, ini dia hasilnya. Telah jadi. Dan sekarang kita memasang kabel power supply-nya ya. Nah, untuk kabel power supply kabel 2 line in PLN itu bebas, tidak ada patokan ya. Lain kalau ada 3 kabel atau 4 kabel tidak ada masalah, tinggal pastikan aja mana yang ujung line input 220 sama 0 ya. Ini kita isolasi nanti supaya lebih safety, dan ada baiknya Anda pasang saklar atau fuse untuk me-on off-kannya menggunakan saklar, dan fuse menggunakan sebagai pemutus apabila ada short ya. Oke, setelah kita isolasi,
Udah aman, baru kita pastikan pengetesan melalui tegangan PLN langsung. Oke, udah dipastikan sudah selesai semua. Merakit dari elko, dioda, trafo, dan input PLN-nya. Sekarang kita colokin ke steker dulu. Nah, sekarang kita membuktikan apakah berhasil pengerjaan kita. Di sini trafo menggunakan 15 volt CT ya. Berarti sudah dipastikan aman untuk pengisian baterai. Itu tergantung nilai ampere dari trafo, 1 ampere sampai sekian ampere. Perhatikan elko yang digunakan. Jangan di bawah nilai tegangan simetris atau CT dari trafo. Contohnya 15 volt. Anda berikan 12 volt atau mana ada ya elko 12 volt. Contohnya ya 16 volt. Ada yang 10 volt elko. Jangan dikasih. Apabila menggunakan CT 15 paling tidak sekitar 25 volt ya. Nah, begitu berikutnya. Sekarang kita tes. Ini posisi sudah tercolokin ke PLN. Ya. Kita buktikan. Oke. Amazing ya, berhasil ya, Bro. Mengapa saya pastikan ini berhasil? Karena saya menggunakan trafo 15 CT. Nah, untuk membuktikan lebih akurat lagi, di sini saya ada lampu bekas LED, ya, bekas LED televisi, TV yang tipis. Ini LED TV. Apakah berfungsi? Perhatikan. Oke. Saya lepas. Nah, demikian informasi ini, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan komen ya di kolom komentar atau kritikan buat video ini, karena di video ini adalah sebagai contoh simple. Sekali lagi, merakit pengecasan baterai sederhana. Nilai daripada pengecasan aki bisa dibagikan dengan nilai ampere. Contohnya trafo 2 ampere ya. Baterai motor ya, motor yang kecil-kecil 7 ampere. Ya. Ini 2 ampere atau 3 ampere. 3 ampere lah kita taruh dulu. 3 dibagi 7. Tinggal begitu caranya. Ya. Sekian jam dapatnya. Nah, 10 ampere atau 5 ampere ya. Dibagi 7. Contohnya baterai 7 ampere atau 10 ampere atau 12 ampere. Tinggal Anda bagi aja. 10 ampere dibagi nilai ampere dari baterai. Sekali lagi, nilai ampere trafo dibagi dengan nilai ampere baterai, hasilnya adalah waktu pengecasan 1 jam 30 menit atau 60 detik. Itu tergantung dari nilai ampere dan nilai ampere baterai yang bisa dibulatkan dibagikan ampere dari trafo dibagi dengan ampere yang di baterai. Hasilnya sekian jam untuk
pengisian baterai tersebut. Nah, di sini tidak menggunakan ground, CT dari baterai. Ya. CT dari trafo maksud saya. Ya. CT nolnya netral tidak difungsikan, tidak dipakai. Dia dipakai sebagai ujung terakhir di elko. Fungsinya adalah untuk menghasilkan nilai lebih soft dan maksimal. Sekali lagi, jangan pakai kabel ground atau nol atau netral dari trafo. Kalau Anda pakai nilai dari trafo, hasilnya sangat minim nilai ampernya, sangat lama pengecasannya. Bisa tapi tidak begitu cepat ya pengisiannya. Dari hasil bagi nilai ampere trafo dengan nilai ampere baterai. Coba kita pastikan. Ini kecil apinya ya. Nah, coba dengan kaki yang sebelah. Nah, lebih nembak dia. Oke, demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi, bagi teman-teman pemula yang baru tune ke channel ini, sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan komentar di kolom komentar. Saya berbagi cara mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya menonton video ini. Semoga ke depan kita bisa saling berbagi informasi, baik sebagai master saya, teman-teman saya, handai tolan saya, dan subscriber saya di YouTube. Tetap semangat, tetap konsisten, dan saling support. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat cara merakit pengecasan baterai sederhana. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan bye-bye.